Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah amma ba'du. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu pada kegiatan PKM di pekan ketiga ini ya. Pada sore hari ini materi yang akan kami sampaikan itu mengenai hadis tentang lockdown wilayah saat terjadi wabah penyakit. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Windeka Putri sebagai moderator. Ada pemateri yang pertama yaitu oleh Nini Rosdiana. Pemateri yang kedua oleh Doni Rukmara. Yang ketiga, pemateri yang ketiga ada Ahmad Hafiz. Pemateri yang keempat ada Nurul Robiatul Adawiyah. Dan yang pemateri yang terakhir, yang kelima yaitu Nisa Rifda Aulia. Untuk mempersingkat waktu, yang akan kami jelaskan pada kesempatan sore kali ini yaitu tentang hadis tentang lockdown pada wilayah saat terjadi wabah penyakit, bagaimana penjelasan dari hadis tersebut, dan apa saja hal yang dapat kita petik dari penjelasan maupun dari hadis tersebut. Langsung saja, pemateri yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Yuyun. Padanya saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator. Selamat sore semua. Materi pertama tentang arti dari lockdown. Lockdown itu apa sih? Jadi lockdown itu mempunyai arti yang sama dengan isolasi. Isolasi terkait pencegahan suatu wabah ternyata pernah terjadi di zaman Rasulullah. Isolasi terhadap orang yang sedang menderita penyakit menular pernah dianjurkan Rasulullah SAW. Di zaman Rasulullah pernah terjadi wabah kusta yang menular dan mematikan sebelum diketahui obatnya. Kala itu Rasulullah memerintahkan untuk tidak dekat-dekat atau melihat orang yang mengalami kusta atau lepra. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "La tudimu nazara ila majdumin." Artinya, jangan kamu terus-menerus melihat orang yang mengidap penyakit penyakit kusta, hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW juga pernah memperingatkan umatnya untuk tidak dekat dengan wilayah yang sedang terkena wabah. Dan sebaliknya, jika berada di dalam tempat yang terkena wabah, dilarang untuk keluar. Ada hadis dari Hadatsana Abdullah bin Yusuf, akhbarana Malik an ibn Shihab, an Abdullah bin Amir, an Umar kharaja ila Syam, falamma kana bisar balagha anna waba pada waqa'al bisyam fa akhbarahu Abdurrahman bin Auf anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza sami'tum bihi wa bi ardi fala taqdumu alaihi wa idza waqa bi ardi wa antum biha fala takhruju firara minhu. Yang artinya menceritakan kepada Abdullah bin Yusuf, menceritakan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab, dari Abdul bin Amir, sesungguhnya Umar pergi ke Syam. Maka ketika sampai daerah Sark, disampaikan kepadanya bahwa wabah telah melanda negeri Syam. Maka Abdurrahman bin Auf memberitahu Umar bahwasanya Rasulullah bersabda, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, janganlah kalian mendatanginya. Dan jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka janganlah merelakan diri meninggalkan tempat itu. Jadi sama halnya sekarang. Ternyata kita juga pernah merasakan apa yang di zaman Rasulullah itu dirasa gitu.
Jadi waktu itu kalau di zaman Rasulullah itu penyakit lepra atau kusta, nah sekarang kita juga merasakan bahwasanya COVID-19 itu ada gitu. Nah, di sini juga kita pernah merasakan lockdown dan sedang membatasi sosial. Jadi itu kita juga merasakan apa yang dirasakan oleh zaman Rasulullah. Nah, ketika kita melakukan lockdown, ketika kita melakukan PSBB, jangan kita keluar, jangan kita pergi ke tempat yang orang-orang juga bakal kena gitu sama COVID-19-nya itu. Jadi kalau misalkan pemerintah nyuruhnya lockdown ya udah gitu. Pemerintah nyuruhnya di rumah ya udah di rumah. Tapi kalau semisal kita mau keluar, tentu dengan protokol kesehatan. Oke, terima kasih kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudara Yuyun. Selanjutnya akan dijelaskan lagi sebuah riwayat hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang akan disampaikan oleh Saudara Doni. Padanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator sebelumnya. Maaf ya kalau di sini agak berisik, semoga tidak mengurangi kenyamanan semua. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai hadis tentang lockdown wilayah saat terjadi wabah penyakit. Nah, jadi di sini saya akan menyampaikan asbabul wurud dari hadis yang dibacakan tadi oleh Saudari Yuyun yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Pada suatu ketika, Umar bin Khattab pergi ke Syam. Setelah sampai di Syam, pimpinan tentaranya di Syam datang menyambutnya. Antara lain terdapat ada Abu Ubaidah bin Jarrah dan para sahabat yang lain. Mereka mengabarkan kepada Umar bahwa wabah penyakit sedang berjangkit di Syam. Umar kemudian bermusyawarah dengan para tokoh Muhajirin, Ansar, dan pemimpin Quraisy. Lalu Umar menyuruhkan kepada rombongannya, "Besok pagi-pagi aku akan kembali pulang. Karena itu bersiap-siaplah kalian." Di sini Abu Ubaidah bin Jarrah bertanya, "Apakah kita hendak lari dari takdir Allah?" Umar menjawab, "Mengapa kamu bertanya demikian, wahai Abu Ubaidah?" Agaknya Umar tidak mau berdebat dengannya. Lalu Umar menjawab, "Ya, kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah." Lalu Umar berkata demikian, "Bagaimana pendapatmu? Seandainya engkau mempunyai seekor unta, lalu engkau turunkan ke lembah yang mempunyai dua sisi, yang satu subur dan yang lain tandus. Bukankah jika engkau mengembalakannya di tempat yang subur, engkau mengembala dengan takdir Allah, dan jika engkau mengembala di tempat yang tandus, engkau mengembala dengan takdir Allah juga?" Nah, dan tiba-tiba datang Abdurrahman bin Auf yang sejak tadi belum hadir karena suatu urusan. Lalu dia berkata, "Aku mengerti masalah ini. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, maka janganlah keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri." Ibnu Abbas berkata, Umar bin Khattab lalu mengucapkan puji syukur kepada Allah. Setelah itu dia pergi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Saudara Doni. Lanjutkan ya. Untuk materi yang selanjutnya akan menjelaskan bagaimana paparan penjelasan dari hadis di atas tersebut yang akan disampaikan oleh Saudara Hafiz. Padanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis ini menjelaskan bahwa seseorang yang hendak memasuki suatu wilayah, lalu dia mengetahui bahwa wilayah tersebut terpapar taun atau wabah, agar dia untuk kembali pulang.
Hal itu bukanlah keyakinan terhadap adanya pertanda keburukan, melainkan sebuah bentuk pencegahan agar terhindar dari kebinasaan. Kelompok lain meyakini bahwa larangan mendatangi wilayah terpapar wabah dalam hadis bersifat makruh, bukan haram. Maka dibolehkan datang ke wilayah terpapar bagi orang yang kuat tawakal dan keyakinannya. Nah, dalam hadis ini juga terdapat larangan seorang yang berada di wilayah terpapar wabah untuk keluar dari wilayah tersebut. Namun, ulama berselisih pendapat mengenai maksud larangan tersebut. Sebagian dari mereka membolehkan keluar dari wilayah terpapar wabah. Bagian yang lainnya memakruhkannya. Tidak mengharamkan, namun pendapat ini ditentang kelompok ulama lain yang mengharamkan keluar dari wilayah yang terpapar wabah. Bab larangan dalam hadis sudah sangat jelas. Inilah pendapat yang ditarjih Imam Asy-Syafi'i dan lainnya. Pendapat ini dikuatkan dengan hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Huzaimah dari Aisyah. Aku berkata, wahai Rasulullah, apa itu taun? Beliau bersabda, kelenjar seperti kelenjar unta. Barang siapa yang berdiam diri di dalamnya ibarat orang yang syahid. Dan barang siapa yang lari darinya ibarat lari dari medan perang. Kiranya sekian yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudara Hafiz. Dilanjutkan untuk penjelasan hadis. Hadisnya akan disampaikan oleh Saudari Nisa. Kepadanya dipersilahkan. Baik teman-teman, lanjutan tentang hadis lockdown suatu wilayah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda yang bunyinya, "Idza sami'tum bi-ta'uni bi-ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi-ardin wa antum biha fala takhruju minha." Yang artinya, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tetapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari. Dalam buku Tahzib Sirah Ibnu Hisham, karya Abdus Salam Harun, dijelaskan soal kisah para sahabat yang terjangkit wabah. Nah, kisah itu salah satunya ditulis dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, kota itu adalah sarang wabah penyakit demam. Banyak dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tertimpa wabah tersebut. Tulis hadis tersebut. Kemudian hadis itu menceritakan soal 3 sahabat Nabi yang terjangkit wabah. Mereka adalah Abu Bakar, Amir bin Fuhairah, dan Bilal. Kemudian ketiga sahabat Nabi itu mengalami demam tinggi hingga tak sadar dengan apa yang mereka ucapkan. Nah, usai mendengar cerita itu, Nabi Muhammad langsung berdoa kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah kami mencintai Madinah sebagaimana kami mencintai Makkah, atau bahkan lebih dari itu. Berkahilah mud dan stoknya, atau barang-barang yang ditimbang dengan mud dan sok. 1 mud sama dengan 2 ritol bagi penduduk Irak, dan 1/3 ritol bagi penduduk Hijaz. Serta pindahkanlah wabah yang menimpa ke Mahna'ah, yaitu Juhfah yang merupakan mikot penduduk Syam. Jadi intinya teman-teman, ketika terjadi wabah, seperti yang sudah tadi teman-teman sebelumnya dijelaskan, bahwa hendaknya kita berdiam diri di tempat kita masing-masing. Baik, selanjutnya dipersilakan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tanisa.
Selanjutnya materi yang terakhir yaitu tentang pelajaran apa sih yang dapat dipetik dari hadis yang telah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya, yang akan dijelaskan oleh saudari Nurul Robiatul Adawiyah. Padanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yang akan saya sampaikan masih tentang lockdown wilayah saat terjadi wabah. Para ulama menyebutkan beberapa hikmah dari larangan keluar dari wilayah paparan wabah. Di antaranya, turut pergi keluar, maka orang yang tidak karena sakit atau selantar karena tidak ada yang sejak mereka. Andaikan keluar dari wilayah terpapar, maka yang akan keluar hanya orang-orang tidak mampu. Hal itu tentu akan menghancurkan hati orang yang lemah. Hikmah lainnya yaitu menghindari pengandaian yang dilarang, seperti orang keluar akan berkata, andaikan saya tinggal, maka tentu saya akan terpapar. Dan orang yang tinggal akan berkata, andaikan saya keluar, tentu saya akan selamat. Pelajaran yang dapat dipetik dari hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya melarang umatnya untuk masuk wilayah yang terpapar wabah, melainkan melarang penduduk wilayah terpapar untuk keluar dari wilayahnya agar wabah tidak menyebar ke wilayah lain. Hal ini membuktikan mukjizat Nabi Muhammad SAW dalam bidang ilmu medis. Upaya juga sangat relevan dengan istilah lockdown atau karantina. Wilayah yang ditetapkan beberapa di dunia saat ini sebagai upaya menekan angka penularan pandemi COVID-19. Sebagai ulama, membolehkan keluar dari wilayah terpapar wabah dengan niat bukan untuk lari dari takdir Allah, dan tidak meyakini bahwa larinya itu menyelamatkannya dari kematian. Adapun keluarnya untuk kebutuhan mendesak seperti berobat, maka diperbolehkan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Teh Nurul. Selesai ya untuk penjelasan semua materi. Dilanjutkan untuk selanjutnya, yaitu ke sesi tanya jawab. Apabila ada teman-teman yang belum dimengerti, ingin lebih paham lagi tentang bagaimana lockdown, bisa ditanyakan melalui room chat juga bisa, atau enggak on cam untuk bisa lebih mengenal lagi. Boleh teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Dari Amiko, Apaujan, Bagja, boleh kalau ingin bertanya. Kita masih ada waktu buat diskusi. Ada pertanyaan masuk dari saudara Bagja. Jika ada seseorang yang sedang diisolasi karena terpapar COVID, berikan bentuk ikhtiar menurut pandangan Islam. Baik, terima kasih untuk Abagja yang telah bertanya. Izinkan kami untuk mendiskusikan dari pertanyaannya. Yang lain barangkali ada yang ingin bertanya lagi, dipersilahkan. Ada juga pertanyaan yang masuk oleh Teh Aisyah Putri.
Bagaimana cara pencegahan virus ketika lockdown dalam pandangan Islam? Baik, ditampung dulu ya Teh untuk pertanyaannya, beri kami waktu untuk berdiskusi terlebih dahulu. Baik, untuk pertanyaan yang pertama akan dijawab oleh Teh Yuyun. Padanya dipersilahkan. Oke, terima kasih. Akan menjawab pertanyaan Bagja ya. Bagaimana caranya ikhtiar untuk menghadapi pandemi COVID-19. Jadi dalam segala hal, segala sesuatu sih ya, kita harus bisa berikhtiar kepada Allah dalam cobaan apapun, sakit apapun, masalah apapun. Nah, dalam hal ini tentang COVID-19, cara ikhtiarnya itu gimana sih gitu? Cara menghadapinya gimana sih? Yang pertama itu kita harus selalu percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim harus selalu percaya bahwa Allah tidak memberikan cobaan melainkan batas kemampuan umatnya. Jadi dalam kondisi seperti ini, kita sebagai umat muslim harus tetap yakin bahwa Allah akan selalu membimbing umatnya. Pandemi yang sedang dialami ini gak lepas dari kehendak Allah. Karena itu, percaya bahwasanya Allah itu akan mendatangkan hal baik. Setelah ujian ini harus diimani oleh setiap muslim. Jadi Allah nggak semena-mena gitu ngasih ke kita, ngasih ke manusia itu wabah, ngasih ke manusia itu penyakit. Itu Allah tuh nggak asal ngasih aja udah, enggak gitu. Tapi ada hikmahnya, ada posisi positifnya yang bisa kita ambil. Terus yang kedua itu sabar dan ikhlas menerima keadaan. Jadi sebagai manusia biasa terkadang memang sulit untuk menerima sabar dan ikhlas saat Allah menguji dengan keadaan yang sulit seperti saat ini. Jadi sekarang tuh ya segala apapun berkurang, penghasilan berkurang, pekerjaan berkurang. Jadi di sini kita harus menanamkan sabar dan ikhlas gitu. Terus yang ketiga itu bersyukur. Nah jadi tadi tuh gajinya kurang, pekerjaannya berkurang, bahkan pekerjaannya hilang gitu pas masa COVID ini. Jadi di sini kita harus bersyukur. Meski banyak orang yang berada dalam keadaan sulit saat pandemi, tetap bersyukur atas keadaan yang dimiliki. Melalui syukur, kita dapat merasakan kenikmatan yang Allah beri meski dalam keadaan sulit. Terus yang keempat, menjalani perilaku hidup bersih dan sehat. Di mana-mana, di mall, di pasar, di sekolah lah, di tempat-tempat umum, di spanduk-spanduk, di banner itu banyak bahwasanya kita itu harus mencuci tangan, menggunakan masker, berjaga jarak. Ini melakukan salah satu ikhtiar yang kita tuh bisa ngadepin COVID ini gitu. Terus yang kelima, menjaga pola makan yang sehat. Pasti kalau misalkan kita mau sehat, kalau misalkan kita mau terhindar, selain cuci tangan, selain berjaga jarak, selain menggunakan masker, maka pola makan juga harus dijaga. Pola makan yang sehat, makan nasi, makan buah-buah dan sayur, olahraga, maka itu adalah bentuk ikhtiar gitu. Jadi 5 ikhtiar ini mudah untuk kita lakukan asal kita ada niat, asal kita mau mempunyai kemauan untuk melakukan hal-hal ini. Enggak semuanya ini maksudnya semuanya tuh gratis gitu, tanpa ada biaya, semua itu gratis. Cuman kita tuh tinggal bersyukur, kita tuh menjaga hidup sehat, menjaga pola makan, semua itu gratis. Jadi ikhtiar kita menghadapi COVID itu mudah gitu. Jadi kitanya aja yang mau, kitanya aja yang ayo gitu, demi kesehatan masing-masing. Dan ini kita misalkan ikhtiar juga buat kita sendiri gitu. Terima kasih.
Baik, terima kasih untuk Teh Yuyun atas jawaban, atas pemaparan yang sangat luar biasa. Jadi Abagja bagaimana untuk jawabannya? Jadi ada 5 ya, ada menurut pendapat kelompok kami itu ada 5 sebuah ikhtiar yang dapat kita lakukan saat kita terkena virus corona, yaitu tetap percaya bahwa semua ujian ini tidak semena-mena Allah kasih kepada kita. Kita harus tetap bersabar, ikhlas dalam menghadapi cobaan yang Allah kasih. Pasti nanti juga ada jalan keluarnya yang Allah berikan yang terbaik pula untuk kita semua. Kita tetap bersyukur. Terlebihnya kita menjaga tubuh kita dengan pola hidup makanan yang sehat, tetap menjaga kesehatan kita, tetap di rumah saja. Dan juga makan yang sehat juga untuk tetap memperhatikan protokol kesehatannya. Bagaimana Bagja? Dirasa dipahami ya, semoga dapat dipahami dan menambah pengetahuan, dapat dimengerti untuk Abagjanya tentang apa yang ditanyakannya. Dan selanjutnya, pertanyaan yang selanjutnya akan dijawab oleh Saudara Hafiz. Pada Hafiz dipersilahkan. Baik, terima kasih. Nah, bagaimana cara pencegahan virus ketika lockdown menurut pandangan Islam? Dikutip dari zaman Rasulullah SAW, pada saat itu terjadi wabah kusta yang menular dan mematikan sebelum diketahui obatnya. Kala itu Rasulullah SAW memerintahkan untuk tidak dekat-dekat atau melihat orang yang mengalami kusta atau lepra. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jangan kamu terus-menerus melihat orang yang mengidap penyakit kusta. Nabi Muhammad SAW juga pernah memperingatkan umatnya untuk tidak dekat dengan wilayah yang sedang terkena wabah. Nah, dan sebaliknya, jika berada di dalam tempat yang terkena wabah dilarang untuk keluar dari wilayah tersebut. Seperti yang diriwayatkan dalam hadis berikut ini, yang artinya, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Nah, dan jika terjadi wabah di tempat kamu, maka jangan tinggalkan tempat itu. Sudah dinyatakan virus dari beberapa negara pun melakukan lockdown guna untuk mencegah penyebaran virus corona. Sebagai pencegahannya, dalam pandangan Islam, masyarakat diharapkan untuk tetap menjaga kebersihan, disarankan untuk sering berwudu agar kuman dan virus yang ada di anggota tubuh bersih dan terhindar dari penyakit. Kiranya cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, kepada Saudara Hafiz, terima kasih atas jawabannya. Jadi ada 2 pertanyaan aja dari teman-teman semua. Ada yang ingin bertanya lagi? Baik teman-teman, untuk 2 pertanyaan telah terjawab. Dirasa cukup untuk kegiatan PKM pada pekan ketiga ini. Jadi untuk
penjelasan tentang hadis lockdown. Jadi lockdown itu sama saja seperti isolasi. Kita dikunci di rumah untuk tidak janganlah kamu untuk mendatanginya. Dan jika suatu wabah tersebut berada pada daerah yang sedang tempat tinggal kamu, maka janganlah kamu. Teman-teman, semoga apa yang telah kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua, menambah wawasan untuk kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan dari perkataan, dari penjelasan yang kurang dipahami untuk teman-teman. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sebagai moderator pamit undur diri dan mewakili semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Oke, terima kasih ya teman-teman. Untuk semuanya, terima kasih banyak. Selamat menjalankan ibadah puasa.